Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanggiti Gantara, mahasiswa ITPLN. Pada hari ini, saya akan membahas tentang operasionalisasi dalam manajemen teknik. Pertama-tama, kita pelajari dulu apa itu operasionalisasi. Menurut definisinya, operasionalisasi berarti sebuah proses mengubah suatu konsep atau teori menjadi tindakan konkret yang dapat diukur dan diterapkan dalam praktik. Ini untuk memastikan bahwa konsep yang abstrak dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Kemudian pentingnya operasionalisasi yaitu pertama, mempermudah implementasi kebijakan atau strategi bisnis. Kedua, memastikan konsep dapat diukur dan dianalisis. Dan ketiga, mengurangi ambiguitas dalam eksekusi strategi. Kemudian, langkah-langkah apa saja yang perlu kita kerjakan dalam operasionalisasi? Yang pertama, identifikasi konsep dan variabel. Kita perlu menentukan aspek apa yang ingin kita terapkan, kemudian melakukan konversi dari konsep menjadi variabel yang dapat diukur. Kedua, pengukuran indikator. Setelah kita menentukan variabel yang akan diukur, kita perlu menentukan parameter-parameter atau standar untuk melakukan evaluasi penerapan konsep yang dijalankan. Ketiga, implementasi dalam sistem atau proses. Setelah kita dapatkan variabel yang dapat diukur dan parameter evaluasi, kita lakukan implementasi menggunakan alat atau metode tertentu untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, kita akan lihat salah satu contoh studi kasus tentang operasionalisasi, yakni penerapan budaya pelaporan K3 pada UPT Turi Kosambi. Studi kasus ini menyangkut tentang proses bisnis pemeliharaan transmisi, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam potensi bahaya yang terkandung dalam kegiatan pekerjaan maupun lokasi tempat kerjanya. Maka dari itu, penting untuk melakukan identifikasi serta melaporkan situasi tidak aman yang ditemui agar dapat dilakukan tindak lanjut untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga diperlukan instrumen pelaporan potensi bahaya yang dapat membantu analisis perkembangan budaya pelaporan. Pada konsep ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, instrumen yang digunakan yaitu aplikasi korporat milik PLN yang disebut Inspekta. Kedua, indikator yang diukur dalam penerapan konsep ini yaitu 1. Active user, untuk mengukur persentase pegawai dalam satu unit yang aktif dalam melakukan pelaporan. Kedua, activeness point, untuk mengukur konsistensi pelaporan tiap unit setiap minggunya. Yang ketiga, effort factor, untuk mengukur pencapaian tindak lanjut pelaporan. Dan terakhir, parameter evaluasi yang diukur yaitu angka RCI atau Reporting Culture Index, yang didapat dari hasil perhitungan activeness point dan effort factor. Berikut adalah hasil dari implementasi program budaya pelaporan K3 pada PT PLN Persero. Yang pertama, ini adalah lembar hasil pelaporan bahaya. Dalam hal ini, tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja. Kemudian, laporan-laporan ini akan dihimpun dalam suatu data yang menghasilkan data-data berikutnya, seperti pada gambar nomor 2, yang memuat tentang data activeness point. Activeness point ini berisi tentang seberapa konsisten suatu unit dalam melaporkan temuan setiap minggunya. Jika suatu unit sudah konsisten untuk melakukan pelaporan setiap minggunya, maka skor atau nilainya mendapat nilai penuh atau 100%. Yang berikutnya, gambar nomor 3, adalah data tentang effort factor. Data ini mengukur seberapa jauh usaha yang sudah dilakukan suatu unit dalam menindaklanjuti temuan yang sudah dilaporkan. Dan pada gambar 4, terdapat hasil pengukuran RCI atau Reporting Culture Index, di mana komponen perhitungan RCI didapat dari angka activeness point dan effort factor. Angka RCI ini menjadi salah satu parameter dalam mengukur implementasi budaya pelaporan. Terakhir, pada gambar kelima, di sini terdapat rata-rata active user setiap bulannya. Dari data ini dapat dilakukan analisa seberapa besar keaktifan pegawai dalam melakukan pelaporan temuan, serta data ini dapat menunjukkan bagaimana peran pegawai
dalam pencapaian angka Reporting Culture Index. Apakah angka yang dicapai adalah hasil dari pelaporan hanya sebagian kecil dari pegawai, ataukah jumlah pegawai yang sudah melaporkan temuan cukup menyeluruh? Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.